Ya, waktu yang dinanti-nantikan pemirsa tentunya sudah hadir di malam hari ini. Indonesia akan melakoni partai pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan memainkan dua partai menghadapi Brunei Darussalam malam hari ini dan juga tanggal 17 nanti. Setelah itu jika Indonesia mampu menangkan pertandingan, maka Indonesia akan lolos ke round 2, di mana sudah menunggu di grup F yaitu Irak, Vietnam dan juga Filipina. Langkah menuju Piala Dunia atau mimpi menuju Piala Dunia tentunya masih akan kembali berlanjut jika Indonesia berhasil sebagai juara grup atau runner-up grup karena akan lolos ke round 3. Nah, di round 3 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup dan 2 tim teratas otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat 3 dan 4 akan berjuang ke round 4. Nah, di round 4 tentunya akan dibagi kembali menjadi 2 grup dan ini akan juara grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia, sedangkan yang kalah atau runner-up akan memperebutkan 1 tiket ke babak playoff interkonfederasi. Sangat panjang ya. Perjalanan yang panjang. Masih panjang. Ya, dan harus diikuti juga dengan jadwal klub yang disesuaikan dengan kompetisi. Yes, kompetisi Liga Indonesia harus bisa sinergi dengan jadwal tim nasional. Itu yang menjadi PR bagi kita sejauh ini. Ya, kita lihat ini tentunya laga di Indonesia, para penonton yang memenuhi 30.000 tiket yang dijual. Dan kita juga melihat bagaimana para pemain sudah memasuki lapangan pertandingan. Ya, lawan yang memang di atas kertas mampu kita kalahkan, tapi tidak boleh lengah, Bung Wes. Betul, tadi saya katakan musuh kita pertama adalah overconfidence, kepercayaan diri berlebihan bahwa kita datang, kita turun sudah bisa melumat Brunei. Jangan sampai itu terjadi, kita hanya bisa menang 1-0, jangan-jangan. Lalu kemudian bermain kesulitan di partai kedua. Harus bermain yakin bahwa lawan juga punya kekuatan, lawan juga punya kemampuan untuk mengalahkan kita, sehingga kita all out, kita benar-benar serius, respect lah ya, menghargai lawan. Ya, karena memang Indonesia saat ini tampil sebagai tuan rumah di partai terakhir. Indonesia mampu mengalahkan Brunei dengan skor 7-0 dan bahkan di pertandingan persahabatan di tahun 2012 Indonesia juga menang dengan skor besar 5-0. Iya. Harapan besar, ekspektasi tinggi bagi para pecinta sepak bola. Oke, mundur lagi ke 4 pertandingan pertemuan dengan Brunei, Bung Tio. Kita selalu menang dengan total gol 18 memasukkan, 0 kemasukan. Itu yang saya takut, overconfidence-nya. Ya, inilah para pemain dari kedua kesebelasan. Kedua negara sudah memasuki lapangan pertandingan. Kita akan segera terlebih dahulu dengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan juga lagu kebangsaan Brunei Darussalam. Ladies and gentlemen, please stand if you're able to. Para hadirin dimohon untuk berdiri. The national anthem of Brunei Darussalam.
Pemirsa, sudah kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Brunei Darussalam, dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Indonesia menghadapi Brunei Darussalam langsung dari Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan kita saksikan inilah line up yang diturunkan oleh Sinteyong untuk Indonesia, Bung Wes. Iya, formasi yang menurut kita juga sangat agresif, tapi sebagai perbandingan ya Bung Tio, saya jadi ingat ketika di Piala AFF kita itu unggul 1-0 ketika Brunei bermain dengan 11 pemain. Kita baru mencetak gol ketika Brunei bermain dengan 10 pemain. Sejak menit 38 baru kita mencetak 6 gol. Ya, ini formasi 4-2-4 yang tadi saya bahas, Bung Wes. Ini bisa menarik jadi sekali, ya. di mana Klok dengan Sandy Walsh akan bermain di tengah, sedangkan 4 striker akan diturunkan oleh Sinteyong di babak pertama ini. Semoga ada perlawanan lini tengah Brunei tidak menyulitkan dua gelandang kita dengan untuk memanjakan 4 penyerang. Ya, tidak ada hal yang menarik ketika di lini belakang, tidak ada kejutan, tidak adanya Jordi Amat, posisi dari Jordi Amat diganti oleh Rizky Ridho dan akan berpasangan dengan Elkan Bagot ya. Elkan Bagot. Ya, kita lihat itu dua kapten kesebelasan, Sari Mangkualam yang semakin matang dan juga tentunya Azam. Dan kita akan melihat bagaimana formasi yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera untuk kubu Brunei Darussalam. Apakah 4-4-2 ataukah 4-5-1? Menguasai lini tengah. Tadi saya katakan kalau Brunei membiarkan sayap-sayap kita punya ruang, mereka akan kesulitan. Pasti mereka mengunci ruang kiri kanan sayap kita supaya bermain lebih ke tengah dan itu memudahkan mereka kalau mereka menumpuk 5 gelandang. Ya, kita lihat ini 4-5-1 seperti yang diturunkan oleh pelatih Mario Rivera menghadapi Indonesia di leg pertama ini. Formasi yang menurut saya masuk akal untuk menghadapi kekuatan sayap-sayap Indonesia. Ya, tentunya harus lebih tenang Indonesia dan juga gol cepat tentunya akan membuat pertandingan lebih mudah bagi Indonesia. Termasuk menunggu gol hoki lah ya. Betul. Kita hoki lihat yang juga, hoki. Ya, hoki Caraka. Hoki Caraka hoki. Keberuntungan itu hadir ketika Presiden Republik Indonesia juga hadir, memberikan support untuk sepak bola Indonesia ya. Sejak kemarin Presiden sudah mengatakan akan hadir karena memang dia sangat mencintai sepak bola. Ya, kita berharap bahwa Indonesia akan mampu menangkan pertandingan di malam hari ini. Dan inilah Coach Sinteyong yang tentunya harapan besar bisa membawa Indonesia ke kancah internasional semakin tinggi dan tinggi lagi. Baik pemirsa RCTI dimanapun Anda berada tentunya kita akan melihat pertandingan di babak pertama tentu antara Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Dan kedua pemain atau penjaga gawang seperti Nadeo dipercaya kembali, Bung Wesley. Pasti publik itu menunggu Bung Tio. Di 2 pertandingan terakhir meskipun kita kalah lawan Argentina, kita menang 2-0 lawan Turkmenistan. Publik menunggu gaya bermain, penampilan kita agresif dan tidak kalah dan sudah minim melakukan protes-protes. Itu yang ditunggu oleh publik bahwa ada perubahan di tim nasional ini. Ya, inilah kita akan menyaksikan kick-off babak pertama. Tim nasional Indonesia menghadapi tim nasional Brunei Darussalam. Saya Tiduk Roho bersama dengan Bung Wesley Hutagalu akan menemani Anda tentunya pemirsa. Menyaksikan jalannya pertandingan di malam hari ini. Indonesia seperti kita saksikan menggunakan jersey berwarna merah-merah. Sedangkan Brunei Darussalam menggunakan jersey berwarna biru-biru. Ya, 11 kali pertemuan sebelumnya Indonesia mampu 8 kali memenangkan pertandingan. Sedangkan Brunei Darussalam 2 kali, serta 1 kali berakhir dengan hasil imbang. Akan Bagot, satu pemain andalan di belakang. Pada ke dalam kali ini kita lihat Sandy Walsh juga hadir. Itu upaya dari Yazid tadi, mampu dihalau saja keluar lapangan pertandingan. Masih kembali kita lihat pemirsa Azam keluar lapangan pertandingan. Pratama Arhan, satu pemain yang tergantikan di posisi back kiri dari tim nasional Garuda. Ada baiknya kita menghitung Bung Tio, berapa kali Brunei bisa masuk kotak penalti kita dan itu dari sisi mana itu berbahaya kalau nanti di laga kedua. Out of attack sepertinya dengan 4-2-4. Tempatkan 4 pemain berkarakter menyerang di depan. Hoki Caraka, Dodi Sulistiawan, Dimas Derajat dan juga Sadil Ramdhani. Sedangkan Mark bersama dengan Sandy Walsh bermain di holding midfielder atau pemain tengah. Rizky Ridho, Sandy Walsh, Selawi Mangkualam kali ini. Harus lebih sabar Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan lawan dan menciptakan gol cepat. Itu akan menimbulkan ketenangan untuk bisa menyelesaikan atau menciptakan banyak gol dalam pertandingan menghadapi Brunei Darussalam di malam hari ini. 1 gol dulu Bung Brunei untuk menghentarkan pertahanan Brunei Bung Tio. Pelan-pelan, jangan sampai bikin kesalahan. Oh, hampir sampai kita lihat sebuah kesalahan tadi. Mampu diintersap kembali, sebuah kesalahan dilakukan oleh Daniel.
Karena ke dalam bagi Indonesia, Sadil Ramdhani main di Liga Malaysia. Kali ini mendapatkan kesempatan bagi dirinya tampil sebagai starting lineup menghadapi Brunei Darussalam. Mark Klok, masih Mark Klok. Kita lihat hampir seluruh pemain dari Brunei di daerah pertahanan berhasil. Pratama Arhan kali ini lepaskan umpan yang masih mampu dihalau kembali keluar kotak penalti. Ya, cukup tenang. Kita lihat bagaimana seorang Asnawi bermain di tengah ya. Balas sebuah umpan ke dalam kotak penalti, dihalau kembali pemirsa. Datang kembali Mark Klok. Hampir seluruh pemain Brunei Darussalam bermain di area pertahanan mereka. Elkan Bagot, Dendi, Pratama Arhan, masih Pratama. Kita lihat kembali mencoba sisi lapangan yang lain melalui Mark Klok. Asnawi Mangku Alam, masih Asnawi. Tidak terpancing kita lihat para pemain dari Brunei Darussalam. Pratama Arhan, angkat bola kali ini. Masih mampu dihalau kembali oleh Muiz. Terjadi kebelut. Kesempatan kali ini sebuah tendangan yang masih melebar dari Hoki Caraka. Di samping gawang Haimi Abdullah Nyaring. Ini yang kita tunggu, keberanian anak muda Hoki Caraka dalam pertandingan ini memunculkan kepercayaan diri yang sangat baik dari sebuah usaha yang mereka bangun pelan-pelan, tidak buru-buru membangun serangan dan Hoki mencoba mengakhirinya. Meskipun belum membuahkan hasil, tapi kita sudah melihat ini adalah sebuah jalan untuk merobek jala Brunei. Ya, kita lihat bagaimana Dimas Derajat tampil sebagai striker utama dan kita masih memiliki Ramadan Sananta di bangku cadangan. Saya meskipun tidak hadirnya Jordi Amat, Marcelino, juga Ivar Jenner serta Rafael Struik, tentunya kita memiliki kedalaman skuad yang sangat baik, Bung Wes. Ya, untuk menghadapi Brunei cukup ya, saya pikir Bung Dio. Tidak perlu memaksakan pemain yang cedera atau sedang kondisi tidak baik. Berikan saja kesempatan kepada pemain yang benar-benar fit. Ya, kembali sebuah umpan, terobosan ke depan, coba dikejar oleh Hoki Caraka. Masih berhasil Hoki. Bagi Hoki ini sebuah pembuktian ya. Sempat diragukan di tim kelompok usia, kemudian dipanggil tim senior. Ini sebuah pembuktian harus dilakukan oleh Hoki Caraka. Elkan Bagot coba berikan bola pada Dendi Sulistiawan. Kali Asnawi Mangku Alam harus lebih sabar para pemain Indonesia membongkar pertahanan berlapis. Masih kembali Pratama Arhan, masih Pratama. Keluar atau sudah lebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Indonesia sepertinya harus membongkar pertahanan ala Jose Mourinho. Tapi hingga menit ke berapa ya, kita lihat area permainan Asnawi menarik bagi saya. Ya. Dia berada di tengah ya? Di tengah, mendampingi Sandy Walsh. Sinteyong, pelatih yang diperpanjang hingga tahun 2024. Meskipun harapannya hingga tahun 2027, Bu Wes. Ya, apa yang diberikan Sinteyong meskipun belum berwujud gelar juara, Butio, kalau menurut saya ada hal yang sangat baik diberikan Sinteyong. Yang kita tunggu adalah menularkan ilmu kepelatihannya kepada pelatih-pelatih kita, pelatih lokal. Ya, Rizky Ridho, Persija Jakarta, berikan bola pada Sandy Walsh. Kanan kali ini kepada Sadil Ramdhani. Bersama dengan Dimas Derajat, cukup jauh kita lihat Dimas Derajat turun mencari bola, memantulkan bola. Berperan ganda tentunya di malam hari ini. Mark Klok, lebar ke kiri ada Pratama Arhan. Masih Pratama Arhan, coba mencari celah untuk bisa melakukan umpan. Mark Klok kali ini pemirsa, sebuah peluang Sadil Ramdhani. Masih Sadil Ramdhani, masuk kotak penalti Sadil Ramdhani. Dia ada kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan tadi. Keputusan yang baik oleh Sadil. Bola kali ini, mengenai dan kita lihat masuk. Gol! Dimas Derajat. Hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk bisa menciptakan gol pertama bagi tim Garuda di pertandingan malam hari ini. 1-0 Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol keempat Dimas ya untuk tim nasional senior. Dan kita lihat bagaimana proses terjadinya gol. Sabar ya. Melakukan umpan ke tiang ini yang kita butuhkan, tadi. Sabar saja, bongkar pelan-pelan, terbongkar sendiri itu pertahanan Brunei. Asnawi Mangku Alam, sebuah heading yang sangat baik dari Hoki Caraka tadi. Bola pantul diselesaikan dengan baik oleh gol indah dari Dimas Derajat. 1-0 untuk tim nasional Indonesia.
Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda langsung bergabung kembali dengan Gelora Bung Karno Senayan Jakarta bersama dengan Bung Ahai, Hadi Gunawan, dan juga Bung Ma'ruf El-Rumi. Kini Indonesia unggul, Sandy Walsh. Sandy Walsh kini kepada Sadil Ramdhani. Unggul 1-0 Indonesia. Masih Sandy, pemain akal klub Belgia Mechelen. Umpan panjang pada Arhan Pratama. Gagal terlalu jauh tadi. Umpan yang diberikan oleh Sandy Walsh kepada Arhan Pratama di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan dari Brunei Darussalam. ke-11 tadi berhasil mengandalkan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 di babak pertama ini, Bung Wes. Ya, pelan-pelan mulai meningkat potensi serangan kita, dan kalau dari kita lihat ya Bung Tio, dari sisi kanan pertahanan Brunei dihajar terus, tapi begitu bola mati sisi kiri yang memberikan andil jadi sebuah gol bagi Indonesia. Ya, kita lihat kembali proses terjadi gol dari sebuah sepak pojok, langsung mampu disambar dengan cepat ke kanan dari Rizky Ridho, mampu membobol gawang Brunei Darussalam kembali yang dijaga oleh Jaime Abdullah Nyaring. Awal yang sangat baik, kepercayaan diri, bermain sangat fokus, ini yang
harapkan dari penampilan tim nasional malam hari ini? Berbeda dengan Piala AFF, Puntio, ketika kita butuh gol hingga menit ke-30-an untuk membobol gawang Brunei. Sekarang kita sudah punya 2 gol dan semoga keran gol terbuka mengucur deras sepanjang pertandingan. Ya, lemparan ke dalam kembali. Tawarhan kepada Hoki Caraka. Masih Hoki. Coba dibayang oleh 2 pemain dari Brunei Darussalam. Lemparan ke dalam kali ini bagi Indonesia. Kita lihat bagaimana pelatih Mario Rivera sepertinya tidak siap menghadapi serangan yang bervariasi dilakukan oleh pasukan tim Garuda kali ini. Sejauh ini. Ini belum full speed ya. Betul. Ya, kita lihat lemparan ke dalam. Jadi sebuah andalan dari Tawarhan. Kita melihat apakah ini akan membuat sebuah kesulitan di bawah mister gawang dari Brunei Darussalam. Tawarhan bersiap-siap. Dilakukan kali lemparan ke dalam Tawarhan. Kita lihat di samping itu sebuah tendangan tadi. Kali ini masih jauh dari sasaran seperti tidak mengenai Rizky ya tadi ya. kaki pemain dari Brunei. Sehingga hanya masih ada sebuah tendangan gawang untuk Brunei Darussalam. Sepertinya mulai sejak Pratama berikan ancaman dengan lemparan, banyak pemain kita belajar bahwa lemparan juga menjadi kekuatan, menjadi kunci serangan yang sangat berbahaya. Ya, 2-0 pemirsa. Selamat bergabung bersama kami tentunya di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di round 1 leg pertama Indonesia menghadapi Brunei Darussalam. Nanti di tanggal 17 Oktober Indonesia akan bermain di Bandar Seri Begawan. Dalam pakai away menghadapi Brunei di leg kedua. Sebuah upaya kali ini dari Zhu. Terlebih dahulu ada pelanggaran seperti itu. Satu pemain andalan Daniel. Tenang kita lihat bagaimana lini tengah. Markov dan juga Sandy Walsh. Ya, dengan serangan yang dibangun oleh Brunei, saya pikir Markov dan Sandy Walsh bersama Asnawi cukup santai di jantung pertahanan kita. Di depan para back. Klok. Kali ini masih Mark Klok coba membangun serangan. Berikan bola kepada Dendi Sulistiawan bergerak di sisi sayap kiri kali ini. Dendi lepaskan umpan pemirsa. Halo saja tadi. Masih ada kesempatan. Asal Makualam. Lebar ke kanan kembali. Sadil Ramdhani. Masih Sadil. 2 pemain sekaligus kita lihat tidak memberikan ruang bagi Sadil Ramdhani untuk bisa melepaskan umpan. Klok kali ini melebar ke kiri. Terbuka ruang bagi Tawarhan lepaskan umpan. Oh, ditinju saja oleh Jaime Abdullah Nyaring. Tidak mengambil resiko tadi. Meskipun Tapi saya pikir sebetulnya bisa ditangkap ya. pertama bukan untuk menendang bola ke gawang ya. Sepertinya masih memberikan operan. Tapi bola mengarah ke gawang. Sejauh ini kita lihat memang setengah lapangan pertandingan permainan. Dan memberikan kesempatan bagi lawan untuk bisa mendekati. Nah, dia belum nyentuh bola ya. Betul sekali. Tawarhan lempar ke dalam bagi Indonesia. Tawarhan lakukan yang jauh kali ini. Coba diantisipasi kali ini ada Sadil Ramdhani. Ya, coba direbut cepat sekali. Serangan balik coba dibangun oleh Azam. Kita lihat terlambat bagaimana transisi menyerang dilakukan oleh para pemain Brunei Darussalam. Kembali jatuh di kaki para pemain Indonesia. Sulit ya untuk transisi bertahan menyerang dengan cepat ketika hampir semua pemain Brunei membangun pertahanan menghadapi gempuran Indonesia. Saat mereka mendapatkan bola, transisinya memang pasti akan sulit untuk seimbang antara bertahan dan menyerang. Elkan Bagot. Bukan bola dipotong saja pemirsa kali ini oleh Muiz. Lepaskan umpan coba dikejar kali ini oleh Ismail. Bola lebih dekat pada penjaga gawang Nadio Argawinata. Akhirnya kita melihat Nadio di layar kaca. Berhasil menangkap bola untuk pertama kalinya Bu Wes. Elkan Bagot kali ini. Dan bola pada Hoki Caraka. Sandy Walsh. Markov. Posisi kiri pertahanan dari lawan. Masih berhasil kita lihat. Dendi Sulistiawan. Lalu mudah dibaca. Dihalau kembali keluar kotak penalti oleh para pemain dari Brunei Darussalam. Tahan. Markov. Asnawi mencoba untuk meminta bola terlalu deras tadi umpan dari Markov. Kita lihat Asnawi dan kali ini bermain di tengah. Iya, biasanya kita melihat Asnawi menyisir pertahanan lawan dari sisi kiri pertahanan Brunei. Tapi kali ini kita melihat Asnawi banyak di tengah sama Markov dan Sandy Walsh.
Ya, terbukti ya kalau kita melihat bahwa tadi malam dalam preskon Sultan Azam mengatakan mereka akan bertahan total, tampaknya belum dilakukan oleh pelatih Mario Rivera. Dengan 4-5-1 hanya menyisakan Daniel di lini depan atau Yazid. Ya meskipun pasti mereka menunggu setiap ada kesempatan ya nanti. Ya, kembali kita lihat pemirsa, upaya dari Yazid belakang, pressing tinggi dilakukan oleh para pemain Indonesia, tidak memberikan kesempatan bagi lawan berlama-lama dengan bola. Arahkan bola ke kanan, kali ini ada Zulkifli. Arahkan bola ke belakang, ada Daniel, Yazid. Bersama kembali Zulkifli. Terus mencoba untuk mencari celah pertahanan Indonesia, sepertinya para pemain Brunei Darussalam. Kembali dipatahkan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Indonesia. Sulit sekali bagi mereka untuk bisa memaksa serangan atau mendekati kotak penalti Indonesia. Dari penguasaan bola memang berani kemarin. Tadi kita lihat Brunei mencoba ya menguasai bola. Tapi akurasi harus diakui jauh dari harapan. Dan peluang bagi Indonesia adalah kembali menekan, membuat area pertahanan Brunei terlalu lebih ke dalam ya. Jangan sampai kemudian ada kesempatan sedikit kesalahan yang kita lakukan menjadi serang balik yang berbahaya dari Brunei. Elkan Bagot kali ini pemirsa membantu build up serangan. Cukup jauh meninggalkan posnya sebagai seorang center back. Bahkan Elkan Bagot berani ya bermain lebih ke tengah. Lanjut dilakukan tadi Marklock dengan Pratama Arhan. Sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Kita lihat sisi Pratama Arhan lebih banyak coba dilakukan serangan dari sisi ini. Jarang sekali kita lihat Sadil Ramdhani atau dari sisi kanan yang ditempati oleh Aslawi ya. Pancingan juga menurut saya Bontio. Sandi Sadil bermain memang di posisi kanan, tapi dia membuka ruang dan menarik para baik Brunei itu sehingga sebenarnya membuka ruang bagi Marklock atau pemain-pemain lain, Dendi dan Hoki. Sadil punya peran yang vital membuka pertahanan. Nah, sekarang kita lihatlah irisan-irisan dari sebelah kanan. Ya, Sadil Ramdhani masih mencoba untuk melewati Muiz. Belakang kembali ada Sandy Walls. Cari posisi Aslawi Makualam. Atau kerjasama dengan Hoki Caraka. Dimas Derajat. Kita lihat masih Dimas Derajat dalam kotak penalti. Tidak menemukan ruang bisa melakukan shooting tadi. Masukkan umpan kali ini Aslawi yang dituju. Terlalu tinggi kita lihat umpan dari Sandy Walls. Upaya yang kembali mencoba untuk memantulkan bola dari tiang jauh. Berharap bahwa akan ada pemain lain di pemantul. Ini kedua, betul. Iya, ada pemantul, ada penyelesai. Tadi kita lihat Dimas Derajat ya. Membongkar pertahanan Brunei memang keputusan kapan bola itu akan dilepas, kapan bola itu dilepas. Tadi kita lihat masih belum pas waktunya. Ya, kita ingat memang dalam 5 pertandingan terakhir Brunei Darussalam mereka selalu kalah. 0-1 menghadapi Timor Leste, kemudian 0-5 menghadapi Thailand, 1-5 menghadapi Filipina, bahkan di Indonesia, pertandingan Kamboja, terakhir ya. 1-5, betul. Di pertandingan terakhir tahun 2003 ini mereka kalah 10 kemasukan dari Hong Kong gitu ya. Betul. Masih Aslawi Makualam. Pratama Arhan lepaskan umpan yang sangat baik. Kita lihat coba dikejar oleh Dimas Derajat. Masih Dimas Derajat mendekati kotak penalti. Berikan pada Dendi Sulistiawan. Dendi angkat bola maksudnya mengenai badan dari pemain lawan. Serangan balik coba dibangun kali ini oleh Yazid. Lepaskan umpan. Bukan offset ya? Oh, offside kita lihat. Perangkap offside. Pergerakan yang coba dilakukan tadi oleh Daniel. Jauh sekali terbakar offset. Kita lihat dari ya, sini. Jelas sekali. Iya. Offside. Jelas sekali. Tidak perlu VAR ya. Dan posisi asisten wasit pas di garis, lihat ya. Posisinya tidak jauh dari kejadian secara tegak lurus. Ya, Pratama Arhan, kita lihat pemirsa, lepaskan umpan kali ini masih mampu dihalau oleh Indra Putra. Datang kembali Sandy Walls, tapi bola meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Bola-bola mati mungkin menguntungkan ya bagi Indonesia. Ada Sandy Walls, ada Elkan Bagot yang posturnya tinggi, belum lagi para striker kita. Ya, kita lihat bagaimana Zulkifli, salah satu kanan yang dimiliki oleh Brunei Darussalam. 5 pemain yang masih dipertahankan ketika Brunei menghadapi Indonesia di tahun 2022 lalu di Piala AFF. Sebagai starter ya. Betul. Di Indonesia sebagai starter ada 5 juga Bang Tio. Nadeo, Rizky Ridho, Asnawi, Sadil, dan Dendi Sulistiawan. Ya, kita lihat mulai mampu berkembang permainan dari Brunei Darussalam.
Setelah tadi ini dalam tidak boleh 2 terjadi. gol terjadi 11 menit. Ini tidak boleh terjadi, jangan sampai garis pertahanan mereka lebih maju dan kita sulit membangun serangan karena kita hanya punya gelandang 2 sebagai jangkar di tengah ya, Marklock dan Sandi. Ya, Aslawi Makualam kali ini pemirsa coba melewati Muiz. Gagal, kita lihat sebuah pelanggaran justru dilakukan oleh Aslawi Makualam. Setelah Muiz, Abdul Muiz kiri tentunya akan terlihat sering menghadapi Aslawi di posisi yang memungkinkan mereka Saya tidak melihat pelanggaran yang signifikan ya untuk dihentikan pertandingan. Bola kembali dikuasai oleh Jaime. Abdullah Nyaring. Ya ini kiper yang merasakan 7 gol ketika menghadapi Indonesia di Piala AFF 2022. Asal BPMM FC. Kembali Indonesia pemirsa, Marklock. Paskan umpan, coba dikejar oleh Dendi Sulistiawan dari sisi kanan pertahanan Brunei Darussalam. Kita lihat sudah semakin terbuka. Marklock, masih Marklock, paskan umpan yang jauh, terlalu jauh bagi Sadil Ramdhani tadi. Mencoba untuk eksekusi dengan sebuah tendangan langsung maksudnya. Sebuah skenario yang sangat baik dimainkan oleh Marklock. Beda ya, kalau ketika Marklock mulai membangun serangan. Chemistry sudah terlihat, eksekusinya saja bola terlalu jauh ya. Ya, saya lihat bahwa sepertinya sudah dalam pola latihan ya. Tiang jauh menjadi titik serangan utama, ya. Kemudian pantulan bola akan dimasukkan oleh pemain lain. Betul. Ini yang tadi proses terjadi jago seperti itu. Karena kita lihat pertahanan Brunei secara koordinasi dan komunikasi termasuk lemah mungkin. Kembali pemirsa, akan Bagot melakukan duel udara tadi. Bola jatuh di kaki Azam. Kemudian Yazid. Salah umpan kembali, bukan pelanggaran. Rizky Ridho berhasil intercept. Berikan bola pada Hoki Caraka. Dendi Sulistiawan. Marklock. Coba dari sisi kiri kembali. Terus berlari. Pratama Arhan. Ya ini mulai. Saya lihat masih buka ruang masih terlambat ini. Saya pikir akan lebih baik ketika ruang itu terbuka dengan cepat sehingga serangan tidak mentah lagi kembali ke tengah. Kembali Marklock. Berikan bola pada Pratama Arhan. Masih Pratama. Coba untuk mencari ruang untuk bisa melakukan umpan tadi. Marklock kembali. Sangat rapat. 5 derajat. Dan kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. 6 pemain dalam kotak penalti. 7 termasuk penjaga gawang. Pratama Arhan. Marklock. Aslawi Makualam. Masih Aslawi. Pasca sebuah tendangan langsung. Kali ini tepat di pelukan penjaga gawang Jaime Abdullah Nyaring. Hal seperti ini harus dilakukan ketika memang sulit sekali untuk bisa sulit masuk, betul, sulit masuk, coba dari jarak jauh. Dan kita tidak lihat percobaan itu sering dilakukan ya, masuk, selalu mencoba masuk sayap dan bola-bola tinggi. Ini perubahan ini harus dilakukan karena kita punya penembak-penembak yang cukup baik. Termasuk Marklock, punya tembakan yang sangat baik. Di gawang sudah lakukan, kita lihat. Coba mencari posisi dari Daniel. Kita lihat bola keluar. Kalau saja tadi oleh Aslawi Makualam. Berjibaku, Aslawi. Pemain yang memang pantas berisiko. Kapten ya. Dan berisiko menurut saya karena bisa jadi kaki atau lutut itu berbenturan dengan kepala. Pada kenal pemirsa bagi Brunei Darussalam. Ini yang tentunya dihelat di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pada awalnya akan dilakukan di Gelora Jakabaring Palembang. Mario Rivera, salah satu pelatih yang sudah 2 tahun menangani Brunei Darussalam. Menurut pemirsa kali ini, sebuah pelanggaran yang hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti Nadeo Argawinata. Ya ini yang kita waspadai, hati-hati. Bukan berarti Brunei tanpa ancaman, hati-hati dengan semua keputusan kita. Iya, untung dia, tadi. Ya untuk terlihat ya dia melompat ke dalam kotak penalti. Melakukan sebuah pelanggaran kepada Ismail. Kita lihat bagaimana pelatih Mario Rivera pun bereaksi. Meminta pelanggaran dan memang kali ini sebuah sudut yang berbahaya bagi Nadeo Argawinata. Kita lihat pemirsa, satu kesempatan bagi Brunei Darussalam untuk bisa menciptakan gol. Dan kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain membangun pagar betis termasuk Elkan Bagot. Nadeo Argawinata kali ini bersiap-siap di bawah Mister Gawang. Kita akan melihat siapakah yang akan menjadi eksekutor. Tampaknya Yazid yang akan menjadi eksekutor. Kita akan melihat kali ini sebuah peluang dari Brunei Darussalam. Masih Yazid. Membentur kepala dari
Agar betisnya dibangun oleh para pemain Indonesia menghasilkan sebuah sepak pojok pertama bagi ya. Brunei Darussalam. Melihat kali ini kembali servis bola mati. Kesempatan bagi Brunei Darussalam. Sebuah servis bola mati sepak pojok pertama di babak pertama ini. Dio mengatur rekan-rekannya di bawah mister gawang Indonesia. Kita lihat juga bagaimana pelatih Mario Rivera coba memberikan instruksi bagi anak asuhnya untuk mencari ruang kosong, memanfaatkan kesempatan servis bola mati ini. Azam yang akan mengambil kesempatan servis bola mati atau sepak pojok untuk Brunei Darussalam. Kita saksikan pemirsa. Sudah lakukan Azam. Memantulkan ke tiang dekat kali ini. Sebuah umpan kembali berbahaya pemirsa. Tidak ada pemain dari Brunei Darussalam di sana. Beruntung kita lihat mampu dihalau dengan cepat. Kali ini Denny Sulistiawan. Lepaskan umpan masuk dari Hoki Caraka. Masih membentur badan dari Zulkifli. Niatnya baik, mendelay sebentar dan memberikan umpan yang jauh ke sisi kanan pertahanan Brunei. Sayang membentur pemain lawan. Ya, lemparan ke dalam. Arhan. Akan Bakot. Rizky Ridho kali ini. Coba sisi kanan. Sadil Ramdhani. Dimas Derajat. Masih Sadil. Berlari cepat. Mendekati kotak penalti, lepaskan umpan. Yang dituju tadi adalah Hoki Caraka. Kembali mampu dihalau oleh pemain belakang dari Brunei Darussalam. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ruang sempit yang dimiliki oleh Sadil tadi, seandainya masih lebih cepat ya memberikan operan bola ke tengah, mungkin lebih pas kepada rekan-rekannya. Ya, sudah semakin sulit bagi Indonesia sepertinya. Tidak seperti di awal pertandingan tadi. Terus membombardir, menciptakan 2 gol. Menit-menit krusial pertandingan ya, di awal pertandingan maupun menjelang pertandingan selesai itu dimanfaatkan dengan baik tadi di awal oleh pemain Indonesia. Kita tunggu menjelang akhir-akhir pertandingan di pertandingan. Mas Derajat, Sandy Walsh, sebuah tendangan yang masih mampu di blok pemirsa. Sadil Ramdhani, Asnawi Makualam. Coba berikan pada Pratama Arhan, terlalu keras tadi. Terlalu jauh bagi Pratama Arhan untuk bisa menjangkau umpan yang coba dilepaskan oleh Asnawi. Dan kita lihat dalam ulang, sebuah blok yang sangat baik dilakukan oleh Hamir. Tepat sekali. Sebuah tendangan keras dari Sandy Walsh. Lempar ke dalam. Aslan Zulkifli. Jatuh di kaki Pratama Arhan. Indonesia kembali. Masih intercept di lini tengah. Mulai dikuasai kali ini oleh Asnawi Makualam. Sandy Walsh. Nah, kita lihat ya, ruang sudah dibuka, ditarik oleh Radi Sadil. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh lini tengah kita. Asnawi berhasil. Kali ini sebuah umpan, maksudnya kerjasama dengan Dimas Derajat. Kali hilang, kita lihat kesempatan bagi Indonesia. Harus lebih sabar untuk membongkar pertahanan lawan. Justru pelanggaran dilakukan seperti oleh Dimas Derajat tadi. Melakukan sebuah tackling. Ya, kepada Hanif Hamir. Satu center back andalan yang dimiliki oleh Brunei Darussalam bersama dengan Indra Putra. Lihat ya Bang Tim bahwa Brunei mencoba mematikan gerakan-gerakan sayap kita. Nah tapi dari tengah kita tunggu tembakan percobaan dari Mark Lokah, dari Asnawi atau makan Sandi. Mencoba memberikan variasi serangan tekanan kepada pertahanan Brunei. Ya, kembali bola diarahkan ke depan. Kali ini kita lihat Sandy Walsh pada Elkan Bagot. Pratama Arhan. Harus lebih sabar para pemain Indonesia untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Kita sudah menang angin, kita menang tuan rumah, juga pendukung yang ada. Dan supporter kita luar biasa kan memberikan tekanan kepada lawan. Ya. Sadil Ramdhani pemirsa, masih Sadil, lepaskan umpan kali ini dihalau kembali. Terlalu mudah untuk bisa dibaca oleh para pemain dari Brunei Darussalam. Ada sisi lapangan yang lain, Pratama Arhan. Baik sekali Pratama. Umpan yang terlalu lemah sepertinya. Kita lihat tidak mampu dijangkau oleh pemain Indonesia. Sebuah tendangan marklok dari luar kotak penalti dan jauh arahnya di atas gawang dari Haime Abdullah Nur. Belum terlihat setan-setan maut dari kedua
sayap kita, baik itu Sadil maupun Pratama tadi yang berkali-kali masuk mendekati kotak penalti Brunei. Sudah masuk menit ke-32, Indonesia 2. Gol diciptakan tadi oleh Dimas Derajat dan juga Rizky Ridho. Waktu masih panjang tentunya, harapan besar. Tidaknya mampu mengulangi pesta gol yang didapatkan oleh Indonesia ketika Indonesia mampu mengalahkan Brunei Darussalam di pertandingan Piala AFF tahun 2022 lalu. Tidak ada jaminan mungkin, tidak ada jaminan skor akan sama. Tapi kualitas permainan yang kita lihat, yang kita tunggu adalah semakin membaik, semakin berkualitas. Ya, lempar ke dalam kali ini untuk Brunei Darussalam. Muiz coba berikan bola pada Yazid. Tidak mampu melewati Rizky Ridho. Kita lihat bagaimana Rizky Ridho bermain sangat baik. Hanya saja memang menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Brunei Darussalam. Ya, semakin matang kita lihat Rizky Ridho. Anak muda yang semakin matang sudah mencetak 2 gol ya untuk tim nasional Indonesia senior. Ya, kembali kita lihat pemirsa. Sepak pojok bagi Brunei Darussalam. Hendra Zam. Dan kesebelasan Brunei Darussalam. Siap-siap kita lihat bagaimana Nadio sudah lakukan pemirsa. Oh, berbahaya kita lihat kali ini. Mampu diblok dengan baik oleh Bartlok. Satu upaya dari Brunei Darussalam. Bukan pelanggaran. Sempat tanpa pengawasan ya sepertinya. Sempat tanpa pengawasan di dalam kotak penalti itu berbahaya. Harus ada perubahan dari koordinasi pertahanan kita. Ya, kita lihat sebuah tackle yang cukup berbahaya dari Nazir tadi. Mengenai Denny Sulistiawan. Menurut wasit adalah sebuah pelanggaran. Kita lihat ada protes keras dari Mario Rivera, pelatih dari Brunei Darussalam. Ya, saya 50-50 juga sih. Rata Marhan, umpan kali Denny Sulistiawan terlalu deras. Sulit sekali bagi Denny. Kalau diberikan rapor, pertama belum dapat rapor bagus ini, Bung Tio. Iya, masih terlalu terburu-buru ya? Iya, ini di bawah kualitas permainan yang dia miliki. Sayatan-sayatannya dia, opernya dia, bahkan lemparannya pun masih jauh dari yang selama ini kita lihat diperlihatkan oleh Pratama bersama tim nasional. Ya, kembali bola dikuasai oleh Jaime Abdullah Taring, betul usia 25 tahun. Dengan caps yang paling banyak saat ini di kubu dari The Webs, Brunei Darussalam. 15 ya? Betul. Kembali kita lihat bola dikuasai kali ini oleh Yazid. Ismail maksud saya. Dipotong dengan baik oleh Rizky Ridho juga Pratama Arhan. Kita lihat kali ini bagaimana Indonesia hati-hati ya dengan pelanggaran. Hati-hati dengan pelanggaran. Dan nampaknya Brunei Darussalam mencoba memberikan perlawanan yang ketat untuk mempreset para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, dan kita lihat memang beberapa kali juga Brunei Darussalam berhasil masuk ke kotak penalti dari Indonesia, termasuk mendapatkan 2 kali kesempatan melakukan tendangan sudut. Nah, kita lihat bagaimana permainan Indonesia. Dimas Derajat, Sadil Ramdhani, Asnawi, ada kita lihat Sandy Walsh, ada Mark Locke ini di tengah, mencoba mengurung para pemain Indonesia. Umpan kepada maksudnya Hoki Caraka, dibentangkan para pemain Brunei Darussalam. Kini kapten ke-11 Muhammad Hamid tadi gagal. Ada Malko, ada Akan Bagot, Arham Pratama dihadang tadi kita lihat pada nomor punggung 6 Muhammad Nazar Zulkifli, center back dari Brunei Darussalam. Kita lihat bagaimana sebuah aksi individu yang coba dilakukan oleh pemain dari Brunei Darussalam tadi, yang dilakukan oleh Hakim Yazid Said. Indonesia sekarang kita lihat bagaimana akselerasi Indonesia. Nah, kita lihat Denny Sulistiawan, Arham Pratama angkat langsung di kotak penalti, sangat berbahaya tadi. Gagal. Kembali para pemain Brunei coba melakukan tekanan. Pelanggaran dilakukan oleh Sadil Ramdhani tadi, Bung Ma'ruf. Ya, Sadil sekarang berada dalam konfidensi yang cukup tinggi setelah penampilan impresif timnya bersama dengan timnya di Piala AFC Cup, di mana kemudian timnya berhasil mengalahkan wakil Indonesia, dan sekarang dia selalu mendapatkan kepercayaan di bawah pelatih Sintayong.
bermain agresif, punya dribbling yang bagus. Dan tentu saja adalah bagaimana dia mulai bisa bekerja sebagai sebuah tim. Bukan lagi hanya mengandalkan sekedar kualitas individunya. Jika kita melihat bagaimana Sadil Ramdhani mampu untuk memperlihatkan kualitasnya di AFC Cup, ini menandakan bahwa dia secara level sudah cukup meningkat, Bung Maruf. Iya, salah satu keuntungan ketika pemain kita melakukan atau memperkuat tim di luar negeri adalah dia ditempa oleh sebuah kompetisi yang berbeda. Dia juga ditempa secara psikologis karena dia dituntut untuk bisa memperlihatkan kualitas yang lebih. Dan Sadil melakukan itu. Dia tetap dipercaya bersama dengan Sabah. Dia juga menempati posisi starting line up dan bermain dengan sangat baik bersama dengan klubnya. Dan bahkan pelatih Sabah yang juga mantan pelatih Malaysia saat merebut medali emas SEA Games 2011, Ong Sin Kui, mengatakan bahwa Sadil adalah salah satu pemain terbaik di ASEAN dengan ditunjukkannya saat memperkuat Sabah, Bung Maruf. Iya. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik tadi diselesaikan lewat gol yang diciptakan tadi oleh Dimas Derajat. Sebuah proses gol yang sangat cantik, Bung Maruf. Ya, sebuah kombinasi antara dua penyerang dengan dua generasi yang berbeda. Hoki bisa jadi suatu saat nanti akan menjadi salah satu pesaing dan kompetitor yang mengancam posisi dari seorang Dimas Derajat. Dan menariknya tentu saja Indonesia harus mengawali Piala Dunia 2026 ini dari putaran pertama menghadapi Brunei sebelum akan terjun nanti di second round di kualifikasi Piala Dunia ini, Bung Maruf. Iya, sebuah perjalanan yang memang panjang, sangat panjang, terutama untuk wakil Asia Tenggara ya, Bung ya. Tetapi yang mungkin menjadi catatan adalah bahwa di Piala Dunia tahun depan atau Piala Dunia periode ini jumlah pesertanya bertambah. Sangat banyak. Peluang itu membuat peluang untuk kemudian Indonesia atau kemudian wakil Asia Tenggara untuk bisa berpartisipasi menjadi cukup terbuka. Piala Dunia 2026 akan ada 48 peserta dari 6 konfederasi. Biasanya 5 konfederasi, tapi tahun depan 2026 akan ada 6 konfederasi dengan jumlah peserta yang jauh lebih banyak, 48 tim. Hoki Caraka di kotak penalti tadi berusaha merebut bola deh. Masih Hoki yang sudah kepada Marklock, dipotong oleh pemain Brunei. Akan Bagot mencoba bermain lebih ngotot para pemain Brunei Darussalam tadi. Ismail masih Marklock. Oh, nampaknya sudah keluar lapangan pertandingan kah? Tadi bola fair play karena ada pemain Brunei yang terjatuh. Hakimi tadi, Bung Maruf. Iya, kalau kita lihat memang sempat ada benturan ya. Ini sesuatu yang sering dilakukan oleh para pemain dari Brunei Darussalam. Ketika mereka ingin merebut bola, mereka selalu melakukan sliding block, selalu melakukan hal seperti itu yang tentu harapannya adalah untuk bisa memutus serangan dan kemudian bisa memenangkan perebutan bola. Nampaknya Hakimi masih tergeletak tadi setelah berhubungan dengan Hoki Caraka, Muhammad Hakimi Yashid, sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Dan yang sangat menarik adalah tim nasional Indonesia di Piala Dunia ini memiliki usia rata-rata 23 tahun lebih, Bung. Ini sebuah pencapaian yang cukup menarik, Bung Maruf. Ini yang dikatakan oleh pelatih Sintayong kepada media ketika sesi jumpa persnya, mengatakan bahwa ketika dia memberikan para pemain muda, tujuannya adalah untuk mempersiapkan tim ini dalam waktu jangka panjang. Bukan hanya dalam satu turnamen, tapi kemudian bagaimana tim ini juga cukup kompetitif nantinya. Bisa melahirkan pemain-pemain yang bisa menjadi tulang punggung tim dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang. Karena itu kita lihat ada pemain-pemain muda, mayoritas pemainnya justru berusia masih di bawah 23 tahun. Bahkan ada seorang Hoki Caraka yang masih berusia sangat muda. Nampaknya Hakimi sudah mampu bangkit, pemain asal klub DPMM FC, klub di Brunei Darussalam, berusia 20 tahun, kelahiran 8 Februari 2003. Tindakan fair play tadi dilakukan oleh pemain Brunei kepada penjaga gawang Nadio. Nampaknya mungkin Brunei Darussalam belajar dari kekalahan mereka terakhir dari Indonesia 7-0. Tentu ini adalah sebuah pelajaran sangat menarik. Mereka tidak ingin mengulang, walaupun sempat berkelakar akan memakai pola 1-1-8, Bung Maru. Betul, karena mereka tahu betul kualitas dari para pemain Indonesia. Yang pertama, yang kedua tentu adalah bagaimana mereka tahu atmosfer dari GBK. Sebuah kandang yang historikalnya sangat panjang dan selalu dipadati oleh penonton. Bali Indonesia mengurung lewat Arhan Pratama.
Balik pada Mark Klok, pemain asal Persib Bandung. Ke tengah, Sadil Ramdhani. Masih Sadil, berusaha mengecoh tadi. Gagal memberikan umpan kepada Asnawi. Kontrol Asnawi sangat baik ke belakang pada Rizky Rido. Masih Rizky, umpan panjang ke kiri kepada Dendi Sulistiawan. Maksudnya umpan pendek kepada Dimas Derajat, tapi terlalu jauh tadi Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat bagaimana menempatkan Dendi kemudian bersama-sama dengan Hoki Caraka, ditambah juga bagaimana Dimas Derajat diturunkan secara bersama-sama. Tiga pemain memiliki tipe Pemain bersama. dengan tipe hampir sama. Dan kemudian kalau kita lihat ketika pemain kita menguasai bola, hanya ada 2 pemain yang kemudian berada di belakang, dan kemudian posisi dari Sandy Walsh didorong agak lebih ke depan. Agak ke tengah dia, bermain di tengah. Ini yang menurut saya menjadi bukti bahwa sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Sintayong, melakukan pressure, membuat para pemain dari Brunei Darussalam meskipun mereka bertahan, tapi mereka harus berpikir banyak untuk kemudian mengantisipasi serangan dari Indonesia. Tapi saat menang 7-0 di Piala AFF, tentu kita masih ingat bagaimana kartu merah yang didapat oleh Abdul Rasami saat itu, sehingga memudahkan Indonesia menang 7-0 di Piala AFF 2022 saat itu, Bung Maruf. Betul, dan di Piala AFF 2022 menjadi salah satu permainan terbaik dari timnas Indonesia ya Bung, terutama di fase grup kalau kita lihat, dan kemudian bagaimana mereka bermain dengan sangat luar biasa, dengan kepercayaan diri yang sangat baik. Dan tidak terkalahkan di GBK. Betul. Kembali kita lihat Asnawi pada Sandy Walsh yang kini beroperasi di tengah. Masih Asnawi. Salah pengertian kepada Sandy Walsh. Tadi maksudnya apakah memberikan umpan ke Sadil atau ke Sandy Walsh tadi dari Asnawi. Cukup agak membingungkan juga dari umpan dari Asnawi tadi. Iya, karena posisi sebenarnya Sadil yang sebenarnya mungkin diharapkan memberikan bola, tapi Sadil lebih justru ke belakang, dan harapannya adalah Sandy Walsh yang maju ke depan untuk bisa melakukan 1-2 sentuhan. Kembali jatuh di kaki para pemain Indonesia. Elkan pada Mark Klok. Sangat mendominasi. Kita lihat Mark Klok di tengah kepada Arhan Pratama. Umpan langsung 1 sentuhan kepada Dendi Sulistiawan. Masih Dendi kembali kepada Arhan. Gagal Arhan untuk menguasai bola. Kembali direbut para pemain dari Brunei Darussalam. Sangat baik. Kembali kepada Arhan. Kembali kepada Dendi. Masih Dendi ke tengah. Ada Mark Klok. Belakang kepada Elkan Bagot. Di tengah Rizky Ridho maju. Tidak jadi memberikan umpan kepada Asnawi. Kembali kepada Mark Klok. Sangat baik kepada Dendi. Ada Arhan Pratama. Masih Arhan tidak jadi langsung mengumpan tadi. Umpan yang tidak terlalu terukur dari Arhan. Berhasil digagalkan para pemain dari Brunei. Umpan langsung ke depan. Tidak bisa dikejar. Kita lihat oleh nomor punggung 12 yaitu Naziruddin Ismail. Dan nampaknya Brunei memang sangat mengandalkan serangan-serangan balik sporadis seperti ini, Bung Maruf. Iya, karena itu yang paling bisa mereka lakukan di tengah tekanan yang dilakukan oleh Indonesia. Satu sisi mereka tetap harus menjaga kedalaman, mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh para pemain dari timnas Indonesia. Ada Dendi, umpan yang tidak terlalu sempurna dari Arhan, berhasil dipatahkan tadi oleh Muhammad Nazar Zulkifli. Inilah Muhammad Nazar Zulkifli. 3 menit tambahan waktu yang diberikan di babak pertama. Indonesia sudah unggul 2-0. Tentu saja masih jauh dari torehan gol di Piala AFF 2022 di mana kita menang 7-0 saat itu. Kali Arhan Pratama coba akan melakukan lempar ke dalam dengan ciri khasnya atau kepiawannya. Sangat jauh, langsung arahkan gawang. Ada Elkan Bagot tadi. Tapi tidak ada satupun pemain Indonesia yang mampu mendapatkan bola. Ada pemain Indonesia nampaknya masih tergeletak. Marco ke belakang, namanya Dimas Derajat. Kita lihat tadi Sandy Walsh menunjuk ke arah gawang dari Brunei Darussalam di mana ada Dimas Derajat yang masih tergeletak. Dan Dimas Derajat pun membuang bola tadi. Kita lihat Dimas Derajat tergeletak, Bung Maruf. Iya, Dimas Derajat, pemain yang sekarang sedang mendapatkan perhatian, terutama di timnas Indonesia. Pemain yang sudah mencuri perhatian dari seorang Sintayong. Seorang penyerang yang memang sepertinya diinginkan oleh Sintayong. Karakter sebagai goal getter sekaligus bisa menjadi tembok. Dimas Derajat, pemain yang sudah tampil 9 kali dengan 3 gol bersama dengan timnas senior Indonesia. Ya, pemain asal Persikabo 1973. Dimas Derajat, anak dari mantan pemain nasional Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan kita tahu memang bagian dari banyak beberapa sekarang pemain legenda-legenda dari Indonesia. Mereka menurunkan bakat mereka, kualitas mereka kepada anak-anak mereka.
Sandy Walsh yang terbang jauh langsung dari Belgia. Dan masih ada satu pemain Indonesia yang bermain di Eropa, yaitu Sen Patitama yang belum bermain, Bung Maruk. Ya, masih ditunggu-tunggu tentu saja ya setelah sempat mendapatkan kepercayaan. Tapi Sen Patinama diharapkan juga akan mendapatkan kesempatan dalam pertandingan ini. Ada Arhan Pratama, langsung pada Dendi Sulistiawan. Kembali pada Arhan, kembali pada Dendi, di kotak penalti Dendi. Cukup tenang para pemain Indonesia. Mark Locke, ada kita lihat akan Bagot, masih akan kembali kepada Mark Locke lagi. Siapa yang diberikan oleh Mark Locke, angkat langsung di kotak penalti. Masuknya tadi langsung mengarah kepada Dimas. Disundul kembali, kita lihat nomor punggung 11, sangat cepat yaitu Muhammad Hafiz Daniel. Ada Asnawi, berhasil meraih bola dengan sangat sempurna. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Hafiz Daniel. Ada Mark Locke ke kiri. Ini Indonesia menguasai bola, langsung ke depan, arahkan kepada Dendi. Umpan yang sungguh tidak berperasaan dari Arhan Pratama. Tentu saja sangat sulit tadi untuk diraih para pemain atau Dendi Sulistiawan tadi, Bung Maru. Iya, kita lihat bagaimana ekspresi dari Dendi Sulistiawan. Dia merasa protes karena umpannya terlalu dalam tadi. Ini menyiksa memang karena jaraknya terlalu jauh untuk bisa dijangkau. Sangat tajam tadi. Betul, terlalu jauh memang untuk bisa dijangkau tadi, Bung. Memang kalau kita lihat setelah penampilan gol 2-0 yang diciptakan oleh Indonesia, ada sedikit penurunan ya intensitas tekanan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Dan justru Brunei yang mereka terlihat nyaman dan mulai antisipasi ya. Dan wasit telah meniup peluit panjang, tanda berakhir pertandingan babak pertama Indonesia Brunei pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio di Jakarta.